Pertama, faedahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Amun sorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah, dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faedahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nazara ilal asya' yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, napa nang kita lihat? Kadada. Lalu hati kita jadi terpupus karena mata kita kadang-kadang dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh mencangangi tempat sujud. Supaya apa? Supaya mata ini jangan melihat yang macam-macam. Karena bila mata melihat macam-macam, kena hati jadi macam-macam juga. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah apa yang kita lihat? Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti ghibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita bakhalwat. Siapa dipandiri? Kada denang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisanih, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang yang ahli riba, itu orang-orang jahat. Orang-orang peminum, orang-orang jahat. Orang-orang rentenir, orang-orang jahat. Orang-orang zalim, orang-orang jahat. Ahli zina itu orang-orang jahat. Nah, bila kita menyendiri, kita kada tagaul lawan itu. Tapi amun kita bagaul, nah, bisa kemungkinan kita bersahabat dengan mereka itu. Lianna sohbatahum fasadun azim bidinih, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama kita. Kalau kita nih akrab lawan orang penzina, itu agama kita rusak. Akrab dengan orang yang katuju riba, agama kita rusak. Akrab dengan orang zalim, agama kita rusak. Akrab dengan pejabat yang korupsi, agama kita rusak. Tanpa kita sadari. Qala ba'duhum ma fasada man fasad illa bi suhbati man fasad. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab bakawan lawan yang rusak. Umumnya orang itu rusak karena bakawan yang rusak. Nah, kalau kita bauzlah, kita khalwat, kada bergabung dengan manusia, kita selamat. Orang-orang yang dimasukkan dalam asrar, kelompok orang-orang jahat, itu pandangan matanya itu bisa menularkan kejahatan kepada kita. Terutama kita yang kada kuat keimanannya.
orang nih orang jahat, jangan lawan kita berjauh aja lagi. Pandangannya itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi kekanakan halus-halus tuh. Jangan nak dijapa-japa ya orang nangka itu. Karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam golongan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Pandangan matanya bisa merusak agama kita, apalagi sentuhannya maginnya lagi. Apalagi memakai bekas pakaiannya maginnya lagi. Minjam kendaraannya bahaya lagi. Jadi semua kejahatan, maka sesuatu yang terkait dengannya adalah membahayakan agama kita. Nah sebaliknya sama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Pandangan mereka itu mendatangkan rahmat. Keringat mereka, keringat mendatangkan rahmat. Semua apa yang bekas mereka adalah rahmat. Makanya orang nang mati, jadi dalam kitab fikih, orang tuh mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Itu kan di kitab fikih ada tuh. Orang mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Bekas kainnya kah, bekas apanya kah. Misal kita mati minta kupiah, yang kupiah bekas orang saleh. Nah itu memberi manfaat. Kalau orang mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup. Bekas orang saleh. Nah demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian. Akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus-menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari. Kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, nah sewaktu-waktu kan ada kada baca. Karena ada acara ini, acara itu, acara ini. Apalagi macam-macam mengikuti ketua ini, ketua itu, ketua ini, bermacam-macam organisasi. Kada baca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu, jadwal ini ada acara itu. Nah kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah, bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Yang keenam, faedahnya kita khalwat, siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Kadang mau tapahual, saurangan siapa dihuali, siapa nang mahuali. Nah, bahual itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan, seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husulul zuhdi wal qanaah. Orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kada kawa zuhud? Kenapa kita kada kawa qanaah, kada merasa cukup lawan nang ada? Karena kita bergaul. Melihat orang makai ini hendak nukar lu berhemat mencari duit. Melihat orang ini hendak nuruti ka itu, duitnya kada ada, berhemat kita mencari duit. Berhutang masih itu kamari. Nah karena pergaulan. Dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang kesembilan, wujdanu halawatit ta'ah. Nah, didapatnya manis taat.
Nah ini yang penting. Kita khalwat itu, kita menyendiri itu beribadah jadinya manis. Beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita nih bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan manguliat, kulir, di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak, perajinnya beribadah. Bila saurangan, sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak, 2 juz sanggup. Dalam kamar saurangan kada kawa. Nah ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun min at-tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus-menerus, itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang. Dan itu kada semua orang bisa melakukannya. Menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Ujar gurunya menjawab, qala syekh, la tanzur ilal khalqi wa khassatan abna'ad dunya. Kalau ikam hendak mantap beribadah, hendak manis, jangan memandang kepada makhluk, terutama orang-orang yang cinta dunia. Jangan dipandang. Maiti aja jangan. Jadi jangan murid ada sanggup, wahai guru. Urun di pasar begana, berdagang, macam-macam nang dihadapi kayak apa? Kenapa garang maka kada boleh memandang orang-orang yang cinta dunia itu. Ujar gurunya, fa innan nazar ilaihim zulmah. Memandang kepada orang-orang yang cinta dunia itu menimbulkan gelap di dalam hati kita. Nah, memandang aja sudah bahaya. Kada sanggup nang murid ini. Hidupnya kada di kampung, hidupnya kada di hutan, hidupnya di tengah masyarakat dan berusaha. Nah kalau ikam kada sanggup, ini barang fala tasma' kalamahum. Ayo ikam memandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka. Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Ada kamu melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang mepandir dolar, pandir emas. Orang bisa emas kada, dolar kada. Ini menalinga mana? Itu membuat hati kita keras.
Oke si murid tadi kada kawa juga kada mendengari guruana. Bertemuan hari-hari. Lalu ujar gurunya, amun ikam kada kawa juga kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum. Jangan kerjasama dengan mereka. Jangan bekerja sama. Inya besaruan, jangan ditulaki. Orang-orang bakhil itu, orang-orang bakhil. Besaruan, jangan ditulaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu ujar Nabi medahkan. Orang bakhil itu makanannya itu penyakit. Kayak mengetahui orang tuh bakhil kadanya. Tak kau ini di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bakhil ngarannya. Orang ada itu laki. Orang ada bisa baruhan tuh bakhil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu jar Nabi kita medahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada-kada kada memandang mereka, kada-kada kada berbandir lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Maka ada kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, jaguru nang terakhir, mun ikam kada sanggup juga itu, fala taskun ilaihim. Jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman. Nah, itu iya ngaran tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. Nah. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah, ini terakhir. Jadi ayuha hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting. Jangan hendak tentram. Jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah. Tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah, orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini yang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah, jadi amun kada kawa bakhalwat, ini yang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abnaud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu.